semuanya, perkenalkan nama aku Sylvia Anamuri Anggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Hari ini, aku mau menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu etika bisnis. Di sini teman-teman bisa lihat daftar isi poin-poin apa yang akan saya jelaskan pada hari ini. Kemudian di bab 1 pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakang. Setiap perusahaan atau pelaku bisnis pada saat ini diberikan kebebasan dalam perekonomian pasar, bebas dapat melakukan kegiatan dan pengembangan diri dalam pembangunan ekonomi, sehingga pelaku bisnis dapat bersaing untuk berkembang dalam mekanisme pasar. Kegiatan bisnis yang tengah berkembang di Indonesia akan memicu terjadinya persaingan yang sangat ketat, dan akibat dari ketatnya persaingan tersebut dapat menyebabkan pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat pentingnya dan sangat diperlukannya etika bisnis, ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Sampai saat ini ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok yang harus diperhatikan supaya tujuan dari etika bisnis bisa tercapai, yaitu yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi bahasa, berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktik bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang kedua, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk mengunggah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidak suatu praktik bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, karena itu barangkali lebih tepatnya disebut etis ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktik-praktik semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktik bisnis dalam sebuah negara. Kemudian lanjut di bab 2. Bab 2 ada landasan teori. Yang pertama, di bab 2 ada pengertian etika dan bisnis. Untuk pengertian etika sendiri, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Sedangkan bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, ada teori-teori etika bisnis. Teori etika bisnis secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana pelaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan normanya. Akan tetapi, ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. Yang pertama, ada keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap. Yang kedua, ada teori hak. Seperti pembahasan tentang pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Yang ketiga, ada teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya, ada pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitik
bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan berbisnis. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan. Maka hak dan kepentingan harus diperhatikan dan dijamin. Pada umumnya ada dua kelompok stakeholder, yaitu yang pertama kelompok primer, yaitu pemilik modal atau saham, kreditur, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing, dan rekanan. Yang kedua ada kelompok sekunder, dan di antara lainnya adalah pemerintah setempat, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada bab 3 tentang pembahasan. Di dalam bab 3 ini kita menjelaskan tentang etika dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran adalah prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi harus bertindak sedap ketika melakukan kegiatan pemasaran. Hal ini juga termasuk bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggannya, kompetitor, dan masyarakat secara umum. Prinsip etika pemasaran terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip etika pemasaran yang menekankan bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produksi atau jasa yang dijualkan. Yang kedua, integritas. Perusahaan yang memiliki integritas tidak akan menggunakan praktik yang tidak etis untuk mengambil keuntungan atas kompetitor seperti memfitnah atau mengeluarkan informasi yang tidak akurat tentang produk kompetitornya. Yang ketiga, ada transparansi. Perusahaan yang transparan pasti akan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana produk atau jasa tersebut dihasilkan atau disediakan. Kemudian, ada etika bisnis dalam manajemen produksi. Manajemen produksi adalah bagian dari lingkup manajemen yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dari berbagai kegiatan seperti perencanaan, organisasi, arah, serta pelaksanaan aktivitas produksi untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Kegiatan manajemen produksi merupakan penggabungan 6 elemen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga ada machines atau mesin, yang keempat ada material, yang kelima ada metode atau metode, yang keenam ada market atau pasar. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia. Sejalan dengan pendapat George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan atau organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain secara eksplisit, menyatakan unsur SDM dengan menyebut bantuan orang lain dan sangat erat hubungannya dengan pandangan-pandangan baru dalam manajemen. Manajemen sumber daya manusia mempunyai lingkup kegiatan rekrutmen, seleksi, orientasi, penilaian kinerja, pelatihan, dan pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja, di mana etika sangat penting dan memiliki unsur secara keseluruhan. Yang pertama ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi dihubungkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan manfaat lainnya melalui yang dihasilkan produk dan pelayanan yang berkualitas. Yang kedua ada unsur bantuan. Unsur bantuan adalah unsur yang dilaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi perusahaan melalui kinerja individual dan kerja di dalam tim. Yang ketiga ada unsur orang lain. Unsur orang lain merupakan unsur yang dihubungkan dengan pandangan baru yang dapat diartikan bahwa para pekerja dan para manajer harus ikut serta oleh top manajemen. Selanjutnya ada etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah suatu kebijakan atau tindakan itu baik dan tepat secara moral, dan jika kebijakan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat atau keuntungan untuk orang banyak,
Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill pada abad ke-19. Utilitarianisme disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar atau the great as happiness theory. Dalam konsep Bentham, kebahagiaan tersebut menjadi landasan utama kaum utilitarianisme. Selanjutnya, ada bab 4 yaitu penutupan. Kesimpulannya, etika bisnis adalah suatu studi tentang apa yang benar dan salah dalam konteks dunia bisnis. Ini melibatkan menerapkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Etika bisnis tidak hanya sebatas mengikuti peraturan, namun juga tentang membangun kepercayaan, reputasi, dan hubungan yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Kemudian ada saran. Saran untuk etika bisnis itu sendiri yaitu selalu jujur, terbuka, dan konsisten dalam segala tindakan. Hindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Untuk etika bisnis dalam manajemen pemasaran, itu sarannya hindari klaim yang berlebihan atau menyesatkan tentang produk atau jasa, dan tentukan harga yang wajar dan tidak eksploitatif. Kemudian untuk manajemen produksi, sarannya yaitu pastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas. Sedangkan untuk saran dari SDM atau sumber daya manusia yaitu memilih kinerja manusia atau memilih tenaga kerja manusia yang lebih produktif dan lebih kreatif. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.